Hai semuanya, selamat datang di channel kita. Hari ini kita bakal ngobrolin hal-hal seru tentang pendidikan zaman now. Sekarang teknologi itu bukan cuma buat update status atau main game, tapi udah jadi bagian penting banget dalam belajar. Dulu kita belajar cuma dari buku paket yang tebelnya minta ampun. Sekarang udah ada aplikasi, video yang seru, bahkan virtual reality. Nah, di video kali ini kita bakal bahas lebih dalam gimana teknologi bisa bikin belajar jadi lebih asik, gampang, dan pastinya nggak ngebosenin kayak dulu lagi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Siapa tahu video selanjutnya kita bakal ngebahas tentang alien yang jago matematika. Kan seru tuh? Oke guys, yang pertama, kita bakal ngomongin tentang belajar yang disesuaikan sama kita. Dulu di kelas, gurunya cuma satu, muridnya banyak banget, dan semuanya belajar hal yang sama. Kayak baju seragam, dipaksain muat padahal ukuran kita beda-beda. Nah, dengan teknologi, setiap siswa bisa belajar sesuai sama kebutuhan dan kesukaan mereka. Kayak punya guru privat yang selalu ngerti kita butuh apa. Suka belajar lewat video? Ada aplikasinya. Lebih suka baca? Ada platform belajar online dengan banyak artikel dan e-book. Kebayangkan serunya kalau dari dulu udah ada teknologi ini. Pelajaran sejarah yang biasanya bikin ngantuk bisa jadi seseru nonton film action kalau disajikan dengan animasi dan suara yang keren. Nggak cuma itu, teknologi juga bisa bantuin siswa yang punya kesulitan belajar. Misalnya, buat siswa disleksia, ada aplikasi yang bisa bacain teks dengan suara, jadi mereka tetap bisa belajar dengan nyaman. Intinya, belajar yang disesuaikan ini kayak punya menu makanan spesial di restoran. Kita bisa milih sendiri apa yang mau kita pelajari. Asik banget kan? Selanjutnya, kita bahas tentang belajar yang lebih nyata dengan virtual reality, VR, dan augmented reality, AR. Teknologi ini benar-benar mengubah cara kita belajar dan memahami dunia di sekitar kita. Kalau dulu, belajar tentang dinosaurus cuma bisa lewat buku atau video, yang kadang-kadang bisa terasa membosankan. Sekarang kita bisa ngerasain langsung jalan-jalan di tengah-tengah mereka. Keren banget kan? Bayangkan, kita bisa melihat dinosaurus dari dekat, seolah-olah kita benar-benar berada di zaman mereka. Dengan VR, kita bisa masuk ke dunia buatan yang dibuat sedemikian rupa, sehingga kita serasa beneran ada di tempat itu. Pengalaman ini jauh lebih mendalam dan interaktif dibandingkan dengan metode belajar tradisional. Misalnya, kita bisa belajar tentang organ tubuh manusia dengan masuk ke dalam organ tubuh, melihat setiap detailnya dengan jelas, atau belajar sejarah dengan mengunjungi langsung peristiwa bersejarah. Kita bisa merasakan atmosfer dan situasi saat itu, membuat pelajaran sejarah jadi lebih hidup dan menarik. Sedangkan AR, bantuin kita melihat objek virtual di dunia nyata lewat kamera smartphone atau tablet. Teknologi ini memungkinkan kita untuk menggabungkan dunia nyata dengan elemen-elemen digital. Misalnya, kita bisa belajar tentang tata surya dengan melihat simulasi planet-planet yang seolah-olah ada di ruang tamu kita. Kita bisa memutar dan melihat planet dari berbagai sudut, seolah-olah kita memiliki tata surya mini di rumah. Gak cuma bikin belajar jadi lebih seru, VR dan AR juga bisa bikin kita lebih paham sama materi yang diajarin. Dengan pengalaman yang lebih interaktif, kita bisa lebih mudah mengingat dan memahami konsep-konsep yang diajarkan. Bayangin aja, kalau kita bisa ngelihat langsung gimana jantung kita bekerja, pasti kita bakal lebih ingat pelajaran biologi kan? Kita bisa melihat bagaimana darah mengalir dan bagaimana setiap bagian jantung berfungsi. Teknologi VR dan AR ini punya potensi yang gede banget buat mengubah dunia pendidikan. Dengan terus berkembangnya teknologi, kita bisa berharap akan ada lebih banyak inovasi yang membuat belajar jadi lebih menyenangkan dan efektif. Mungkin suatu saat nanti, kita nggak perlu lagi deh tuh yang namanya gedung sekolah, karena kita bisa belajar apa aja dan di mana aja lewat VR dan AR. Bayangkan, kita bisa belajar dari rumah, dari taman, atau bahkan dari tempat liburan, tanpa kehilangan kualitas pendidikan. Bab 3, AI untuk pembelajaran adaptif, belajar pintar dengan bantuan robot, DAS. Sekarang, kita bahas tentang Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Teknologi ini semakin berkembang dan mulai merambah ke berbagai bidang, termasuk pendidikan. Kalau biasanya AI identik sama robot-robot di film Terminator,
Tenang aja, di dunia pendidikan, AI ini justru berperan sebagai asisten pribadi yang siap bantuin kita belajar dengan lebih efektif. AI di sini bukan untuk menggantikan guru, tapi untuk membantu mereka. AI ini canggih banget guys. Teknologi ini bisa memproses data dalam jumlah besar dan memberikan analisis yang mendalam. Dia bisa mempelajari cara kita belajar, ngerti di bagian mana kita kesulitan, dan bahkan bisa nyaranin cara belajar yang paling cocok buat kita. Misalnya, AI bisa memberikan rekomendasi video, artikel, atau latihan soal yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kayak punya guru private super jenius yang selalu siap sedia. AI ini bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Jadi kita bisa belajar dengan fleksibel. Misalnya nih, kalau kita lagi belajar matematika dan terus-terusan ngulangin kesalahan yang sama, AI bisa ngedeteksi itu dan ngasih latihan soal yang lebih fokus di area yang jadi kelemahan kita. AI juga bisa memberikan penjelasan tambahan yang mungkin lebih mudah kita pahami. Jadi, kita bisa belajar lebih terarah dan efisien. Proses belajar jadi lebih menyenangkan karena kita bisa melihat perkembangan kita secara langsung. Nggak cuma itu, AI juga bisa bantuin guru dalam hal penilaian. AI bisa memeriksa tugas dan ujian dengan cepat dan akurat, sehingga guru punya lebih banyak waktu untuk fokus pada hal-hal lain. Bayangin aja, guru-guru gak perlu lagi begadang buat ngoreksi ratusan lembar ujian, karena AI bisa melakukannya dengan cepat dan akurat. Ini tentu saja mengurangi beban kerja guru dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Waktu luang ini bisa dipakai guru buat hal-hal yang lebih penting, kayak misalnya nyiapin materi pelajaran yang lebih kreatif. Guru bisa lebih fokus pada pengembangan metode pengajaran yang inovatif dan menarik. Dengan bantuan AI, belajar mengajar bisa jadi lebih personal, efektif, dan menyenangkan. Setiap siswa bisa mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar mereka. Mungkin, suatu saat nanti, AI bisa bantuin kita menemukan potensi terpendam yang selama ini nggak kita sadari. Dengan AI, masa depan pendidikan terlihat sangat menjanjikan dan penuh dengan kemungkinan baru. Bab 4, Kolaborasi Global, belajar bareng teman dari seluruh dunia. Di era digital ini, kita punya kesempatan luar biasa untuk belajar bersama teman-teman dari berbagai belahan dunia. Pernah nggak sih, ngebayangin bisa diskusi tentang pelajaran sejarah bareng teman dari Jepang, sambil mendengar perspektif mereka yang unik? Atau belajar bahasa Inggris langsung sama native speaker di Amerika? Bayangkan betapa efektifnya belajar bahasa langsung dari penutur aslinya. Dulu, hal ini mungkin kedengeran mustahil, karena keterbatasan teknologi dan akses informasi. Tapi sekarang, semua itu bisa terwujud berkat teknologi. Dengan adanya internet dan perangkat canggih, kita bisa terhubung dengan siapa saja. Teknologi udah kayak jembatan ajaib yang bisa menghubungkan kita dengan siapapun di seluruh dunia. Jarak dan waktu bukan lagi penghalang. Lewat platform belajar online dan forum diskusi, kita bisa bertukar pikiran dan belajar bersama. Kita bisa belajar bareng dengan teman-teman dari berbagai negara, budaya, dan bahasa. Ini membuka wawasan kita tentang dunia yang lebih luas. Bayangin, betapa serunya belajar tentang budaya Jepang, langsung dari orang Jepang, mendalami tradisi dan kebiasaan mereka. Atau ngebahas tentang sastra Inggris dengan teman-teman di London. Nggak cuma nambah pengetahuan, tapi juga memperkaya pengalaman kita. Kita juga bisa dapat teman baru, dan nambah wawasan kita tentang dunia. Persahabatan internasional ini bisa bertahan seumur hidup. Kolaborasi global ini nggak cuma nguntungin siswa, tapi juga guru. Guru-guru bisa belajar banyak dari rekan-rekan mereka di luar negeri. Guru-guru bisa saling berbagi ide, metode pengajaran, dan sumber belajar dengan guru-guru dari negara lain. Ini adalah kesempatan untuk terus berkembang. Hal ini bisa meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Siswa mendapatkan manfaat dari berbagai perspektif dan metode pengajaran. Di era globalisasi ini, kemampuan bekerja sama dengan orang dari berbagai latar belakang adalah hal yang sangat penting. Ini adalah keterampilan yang sangat berharga, dan teknologi pendidikan udah nyediain platform yang tepat buat kita belajar dan berkembang bersama-sama, tanpa dibatasi jarak dan waktu. Masa depan pendidikan ada di tangan kita dan teknologi adalah kuncinya. Bab 5, Keamanan Data Siswa, belajar aman di dunia maya. Topik terakhir yang gak kalah penting adalah keamanan data siswa. Di era digital ini, data udah kayak harta karun yang harus dijaga ketat, termasuk data-data kita sebagai siswa.
Ketika kita menggunakan platform belajar online, aplikasi pendidikan atau situs web sekolah, sebenarnya kita lagi ngasih data-data penting, kayak nama, alamat, nilai, dan informasi pribadi lainnya. Nah, penting banget buat kita buat mastiin kalau platform atau aplikasi yang kita gunakan itu aman dan bisa dipercaya. Pastikan platform tersebut punya sistem keamanan yang kuat, kayak enkripsi data, autentikasi dua faktor, dan kebijakan privasi yang jelas. Jangan lupa juga buat selalu berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi di dunia maya, termasuk di forum diskusi atau grup chat. Sekolah dan penyedia platform pendidikan juga punya tanggung jawab besar dalam melindungi data siswa. Mereka harus punya sistem keamanan yang canggih dan selalu update dengan ancaman keamanan terbaru. Ingat, keamanan data adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan menjaga keamanan data, kita bisa belajar dengan tenang dan nyaman di dunia maya. Nah, itu dia tadi beberapa hal menarik seputar teknologi pendidikan. Gimana? Seru dan penuh potensi kan? Teknologi emang punya kekuatan besar buat mengubah dunia pendidikan jadi lebih baik lagi. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka video ini, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini buat dapetin video-video menarik lainnya seputar pendidikan, teknologi, dan hal-hal seru lainnya. Terima kasih telah menonton. Sampai, Kanok Fizik Tu.